Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan kemudahan segala urusan ya. Amin. 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 Nah, pada siang hari ini, saya tepatnya berada di kota Jogja ya, tepatnya di Sleman, Kecamatan Ngaglik, Yogyakarta. Nah, saat ini berada di sini untuk memasang kandang kambing ya, itu untuk model koloni 10 unit. Nah, dan pada hari ini ada pengusaha muda yaitu perkenalkan monggo Mas. Ya, nama saya Muhammad Mufti Hanif. Lulusan peternakan sama kayak Mas Zaki. Satu alma mater UGM. Satu alma mater UGM ya Mas ya. Cuman beda tahun aja. Gitu. Saya sih asalnya dari Jakarta. Terus udah sekitar 5 tahunan kayaknya di Jogja gitu, netap di Sleman, gitu aja sih Mas. Oh gitu ya Mas. Oh ya pemirsa, ngomong-ngomong untuk hobi kuda, ini Mas Hanif ini hobinya ini pemirsa. Jadi kita tanya-tanya untuk masalah kuda ya pemirsa, seperti apa. Monggo Mas Hanif silakan cerita untuk gimana cara perawatan kuda, pemeliharaan serta dunia kuda lah ya. Dunia kuda seperti apa Mas? Monggo Mas silakan untuk berbagi cerita Mas. Iya, saya kebetulan hobinya emang berkuda Mas, dari kecil sih. Saya udah mulai naik kuda itu dari kelas 3 SD kalau nggak salah. Tapi di Jakarta sana. Di Jakarta Mas. Di Jakarta sampai sekarang naik kuda sampai sekarang. Terus saya kuliah di Jogja, terus kuda yang ada di Jakarta yang punya saya bawa ke Jogja untuk ya nanti kuliah. Saya naik kuda saya di Jakarta, sayanya di sini kan kayak gimana gitu. Ya udahlah, jadi satu aja lah sama saya, satu kota gitu. Di Jogja gitu kudanya. Diboyong semua Mas kudanya ya. Iya, dibawa semua waktu itu. 4 tahunan lalu lah mungkin. Nah, terus kegiatan sehari-hari saya sih sampai sekarang ini biasanya ya tiap hari ya ke kandang naik kuda. Kebetulan dekat rumah juga kan kandangnya gitu. Mungkin saya liburnya hari Senin dan Kamis. Tapi selain hari itu saya ke kandang buat ya naikin kuda itu buat biar dia tetap performanya tetap baik gitu, terus tetap dilatih biar dia nggak lupa sama apa yang udah diajarin dulu, apa yang udah diajarin kemarin. Jadi harus di refreshing terus tiap hari naik gitu. Oh, berarti kuda itu juga ada pembelajaran lagi tuh Mas, untuk setelah dinaikin tiap hari gitu. Iya. Berarti harus karena kan ada pembelajaran lagi. Kadang ada kuda yang memang pinter, ada kuda yang pinternya nggak begitu gitu. Kurang jadi pinter gitu ya. Ya jadi diajarin sehari belum tentu besok paham gitu. Jadi harus diulang gitu. Diulang sampai dia paham bener. Dan karena mereka kan itu hewannya besar gitu. Jadi kalau misalkan dia di kandang terus, tenaga mereka kesimpan terus kan di kandang. Nanti sekalinya keluar kadang suka nakal lah, suka lari, suka apa gitu. Jadi mendingan dikeluarin tiap hari buat tenaganya keluar nih tiap hari. Jadi dia nanti lebih kalem, lebih soft gitu. Dia lebih tenang gitulah. Tiap hari dikeluarin, entah sekedar itu cuman dirawat atau diajak jalan, yang penting keluar kudanya. Ini keluar untuk aktivitas itu Mas. Iya gitu. Ngomong-ngomong untuk pelatihan kuda dari awal muda sebelum dinaikin sampai bisa dinaikin itu kira-kira butuh berapa minggu Mas kira-kira Mas? Nah kalau pelatihan. Karena kita ngeliat umur juga sih Mas kalau kuda. Gitu. Kalau dari kecil ya, kalau ngomongin dari kecil dia bisa dinaik kurang lebih umur 3 tahun ke atas. Jadi 3 tahun ke atas tulang-tulangnya udah agak set, udah kuat, dia mulai bisa dinaik. Tapi belum yang terlalu keras, latihannya belum terlalu keras-keras gitu, kayak misalkan sejam full gitu, belum gitu, kayak ya setengah jam kurang gitu. Jadi buat dia geraknya natural dulu gitu. Jadi enggak yang kita press latihannya. Nanti di atas 4 tahun baru bisa kita ajarin nih yang bener nih kayak gini nih gitu. Ayo kamu harus ikut apa yang saya pengen gitu. Nanti dia ikut sama yang kita pengen, kita tetap kasih ada rewardnya buat dia, ada hadiahnya dia juga buat gitu. dia. Entah itu nanti tepukan atau entah itu
wortel atau entah itu makanan yang agak ditambahin buat rewardnya dia gitu. Jadi tetap ada. Dilatihnya itu melalui apa? Melalui maksudnya dari dilatih itu bisa juga untuk apa namanya, aktivitas dia agar otot-ototnya kuat, itu ya mas, kuat ya mas. Harus sabar sih mas, harus sabar berarti. Harus sabar ngelatih kuda. Nggak semena-mena udah, oh ini kuda dinaikin langsung bisa, nggak? Nah mesti itu ya mas ya? Itu nggak. Kalau saya nggak setuju sama sama kuda naik seberapa jam gitu, terserah lah, dia masih kuat tuh gitu. Ya mungkin dia kuat, cuman besok pasti akan ada efeknya gitu, akan ada efek, entah itu nanti kakinya yang jadi ada trouble, ada masalah, atau entah itu nanti punggungnya ya banyak. Makanya nggak bisa semena-mena juga, karena mereka kan hewan juga. Iya mas, jadi bukan mesin. Dengan kasih sayang dan ini ya mas, perawatan itu mas. Nah, ngomong-ngomong kalau untuk perawatannya seperti apa mas, untuk perawatan kuda itu, untuk ya dimandikan, mulai kebersihan kukunya kan itu biasanya penting banget mas. Seperti apa mas? Saya list aja ya dari yang rutin dilakuin. Biasanya buat satu kuda itu tiap hari pasti keluar. Pagi itu keluar buat rawat, dikerok, disikat bulunya, terus disikat lagi, dihalusin lagi bulunya, terus dibersihin dalam kukunya itu, dalam kukunya dibersihin. Terus ya nanti kalau mau dimandiin boleh, mau disisir atau diapa itu ya memang itu satu paket. Kecuali kalau mandi mungkin seminggu sekali ya, apa 2 minggu sekali gitu. Kalau saya sih gitu. Terus kandangnya dibersihin dari kotoran, dari pipisnya yang apa udah seharian itu biar nggak kena bakteri ya mas? Iya, biar nggak kena bakteri, dibersihin, dibuang, terus dirapihin lagi kandangnya, ganti air minum. Terus habis itu kalau kudanya emang itu jadwal latihan, ya latihan. Misalkan pagi latihannya pagi, latihan. Nanti setelah latihan biasanya selesai misalkan saya datang jam 8 ya selesai kurang lebih jam 9 lah. Jam 9, jam setengah 10 kudanya udah bisa masuk kandang. Oh, 1 jaman kira-kira untuk itu rawat sama ngelatih. Ngelatihnya sih paling 45 menitan. Kan ada buat persiapan latihan, sama setelah latihan kan dia harus dingin dulu badannya, nanti disemprot air, nanti udah kering baru masuk kandang. Gitu. Nah, setelah aktivitas pagi, siang jam 12 makan siang. Terus nanti setelah makan siang istirahat, jam 1 dikasih rumput, setelah itu istirahat sampai jam 3. Gitu. Terus nanti habis asar sama ngelakuin yang kayak yang pagi juga, sampai jam 6 ini lagi makan pelet sama konsentrat, nanti rumputnya jam 9 malam. Nah tiap hari kayak gitu mas, setiap hari semua kuda kayak gitu. Kayak gitu setiap hari, makanya di kandang kuda harus ada yang nungguin. Harus ada yang nungguin di kandang kuda. Baik pemirsa, sepertinya break dulu ya, soalnya ada azan asar ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel Kandang Kambing Portable. Ya, kembali lagi bersama channel kami ya, Kandang Kambing Portable di sesi dolan kandang. Nah, kini saya masih kedatangan tamu ya dengan Mas Hanif ya. Iya. Ini untuk para hobi kuda ya, untuk teman-teman yang hobi kuda ini mungkin dengan Mas Hanif ini. Oh iya Mas, mungkin pemirsa ingin tahu lokasinya di mana ya Mas? Lokasinya tepatnya ada di Jalan Pandanaran, Sardono Harjo Ngaglik. Kalau ancar-ancarnya sih dari Jalan Kaliurang kilometer berapa ya itu? 12 kurang kayaknya kalau nggak salah. Iya. Apa kilometer 12 ya? 12 ya? Nanti ketemu Jalan Pandanaran, lurus aja ke arah barat. Nanti ada ketemu Gentong Resto. Nah itu saya di dalamnya situ ada kandang, ada stable, ada kuda di situ. Oh, Gentong Resto gitu mas? Nah nama stable-nya juga Gentong Stable. Oh iya. Oke mas, bagi pemirsa yang ingin mungkin berkunjung ke sini untuk latihan dan ini ya mas, untuk hobi kuda ya mas, boleh. Bisa langsung datang ke alamat Gentong Resto. Nah ini terletak di Jalan Kaliurang kilometer 12 berapa ya, saya juga kurang paham. Nanti dicantumin mungkin sama mas. Nanti saya cantumkan untuk alamatnya di link deskripsi ya pemirsa. Nanti yang bagi teman-teman yang ingin berkunjung atau ingin silaturahim
untuk ya sekedar untuk hobi lah, untuk hobi berkuda bisa berkunjung ke sini. Boleh. Oh iya Mas, ini ngomong-ngomong, ya Mas, dulu kan kayaknya dengar-dengar pernah ikut PON ya Mas ya? Ya, Nah pernah. itu ceritanya gimana Mas? Mungkin pemirsa juga penasaran ya Mas, kok bisa masuk PON itu seperti Dulu apa Mas? sih ya kebetulan juga sih waktu Ya nggak kebetulan waktu pas masuk PON. Mas. Jadi apa ya? Gimana Mas? Kebetulan saya waktu sebelum beberapa bulan sebelum PON itu saya main ke Bandung gitu. Ada ketemu salah satu pelatih di sana. Oh iya Mas. Terus ya saya ditawarin mau ikut PON apa enggak gitu. Oh iya. Terus ya saya mikir mungkin kalau nunggu besok saya udah nggak bisa ikut PON lagi karena saya udah masuk yang kelas senior gitu. Dan apa namanya, kriteria dan kemampuan kudanya saya belum bisa untuk masuk di senior gitu. Jadi pas waktu itu saya masih junior, jadi oh ya udah deh saya coba aja di junior gitu. Boleh deh saya ikut PON waktu 2016 ya kalau nggak salah, PON 2016 di Bandung. Kayak 5 tahun yang lalu. Iya. Jadi pernah yang itu Mas, yang dibawa ke sini bukan yang kudanya Mas? Kebetulan kudanya udah almarhum. Waduh, harum ya Mas. Semua kebetulan kudanya udah almarhum belum setahun sih. Oh, belum setahun. Oh iya Mas. Turut beda Iya. Mas. Iya. Terima kasih. Oh iya Mas. Ini Mas mau ngomong-ngomong kok jenengan berminat untuk kambing, komunitas kambing dan domba itu ininya apa Mas, motivasi atau mungkin kedepannya itu seperti apa Mas? Kok jenengan berminat sekali Mas? Iya sih, sebenarnya sih emang saya suka sama hewan ya, Iya, sama hewan suka gitu. Jadi terus ada sharing-sharing sama temen, terus dengar cerita dari temen katanya di Jogja ini masih kurang suplai daging untuk domba, Iya Mas. kambing domba gitu kalau nggak salah. Kambing domba. Terus ada temen yang nyaranin kenapa nggak ternak domba aja gitu. Terus kayaknya sih mungkin boleh nih gitu kalau mau mulai belajar ternak lah. Mungkin nanti bisa memenuhi kebutuhan daging atau ya apapun itu di Jogja ini gitu, karena Jogja kan juga tempat wisata ya. Mungkin karena tempat wisata jadi kebutuhan daging untuk domba buat sate-satean itu kurang gitu. Jadi kuliner itu banyak sekali Mas di nah sini. itu makanya mungkin jadi saya ya siapa tahu bisa memenuhi kebutuhan di Jogja gitu. Siap Mas. Nah, kira-kira untuk komoditas apa ya Mas untuk kedepannya? Ini sih saya ini, pengen kira-kira pengen isi sama domba sih Mas. domba ya Mas. Domba penggemukan sih kalau saya kayaknya. Ke depannya sih gitu. Berarti apa? Namanya juga gentong farm gitu Mas. Enggak kayaknya. Namanya beda nanti, namanya beda lagi. mungkin. Oh iya siap. Namanya Mas. beda. Enggak gentong farm lagi. Ya. Enggak. Mungkin beda lah. Ntar apalah nggak tahu nanti. Namanya belum ada. Oh iya, Mas. Gitu. Oh iya pemirsa, ini Mas Hanif ini ternyata satu alma mater sama saya bener. dan satu perguruan juga, dosen-dosennya juga yang pernah Sama. ngajar. Juga sama kebetulan pemirsa. Jadi kalau untuk mau tanya saya juga bingung pemirsa, soalnya sama-sama dari jurusan Fakultas Peternakan UGM ya. Senior Aduh, saya. enggak Mas, sama-sama ini kok Mas berguru ke UGM. Iya. Nah ini Mas untuk kedepannya untuk masalah manajemen pakan ya Mas, biasanya untuk pemirsa itu tanya, oh kalau di tempat kan kemarin biasanya di perkotaan ya Mas, kalau perkotaan itu biasanya makan kering. Nah kalau di sini rencananya apa Mas untuk pakannya Mas? Mungkin sih kalau pakan konsentrat sih saya udah ini sama teman-teman ya, udah ada komunikasi sama teman-teman. Mungkin ada yang nyuplai nanti dari temen kalau konsentrat. Mungkin kalau hijauan ya rencananya sih di sebelah kandang ini mau ditanamin hijauan gitu. Jadi mungkin untuk meminimalisir pengeluaran buat beli pakan hijauan gitu. Dan paling cuman buat ini aja sih, yang ngarit ya kayak gitu-gitulah. Iya Mas, tenaganya ya, yang jelas untuk operasional tenaganya nanti bisa. Manajemen sih sebenarnya saya juga masih belajar gitu. Jadi
saya masih harus nanya-nanya ke teman-teman juga, masih harus searching-searching, mungkin nanya sama Mas Zaki juga. Saya juga masih udah lupa Mas, dulu tahun 2011 sampai 2015 sudah lupa miara kambing ya. Saya juga lupa nih. Malah lulusan baru juga lupa juga. Nah, gini Mas, untuk para teman-teman kandangers ya, untuk pemirsa ini apa Mas untuk saran dan kesan untuk teman-teman ya, supaya ya ikut-ikut berternak juga Mas, gimana Mas untuk teman-teman, kira-kira apa Mas? Ya kalau saya sih emang senang sama ternak gitu. Yang senang sama ternak boleh coba ya ternak apapun itulah, ya dicoba manajemen makhluk hidup lain gitu. Dan untuk ya apa ya, mungkin bisa dijadiin, bukan mungkin yang memang bisa dijadikan peluang usaha gitu, betul, Mas, buat kedepannya. Karena satu juga dulu yang saya kenapa masuk peternakan UGM tuh, ya nggak UGM yang masuk peternakan gitu, masuk peternakan kebetulan di UGM. Karena selagi ada manusia pasti ternak itu pasti dibutuhin gitu ya Mas. Entah itu ayam, entah itu telur, daging, sapi, domba, pasti selagi manusia hidup pasti itu nggak mungkin dicari orang gitu. Ya, soalnya kebutuhan pokok kita nah, untuk makan, kita kan butuh suplai nutrisi gitu kan Mas. Betul. Ya buat teman-teman juga ya, betul, Mas. Kalau ya yang lulusan peternakan atau bukan, beternak tuh seru sih. Kalau saya sih seru. Oke Mas, terima kasih Mas. Nah, bagi pemirsa ini Mas Hanif yang masih muda aja semangat untuk beternak, apalagi pemirsa yang ini sebenarnya peluang usaha dan benar-benar bisa dijadikan untuk usaha kedepannya ya. Masih luas banget ya Mas untuk usaha kambing atau yang ternak yang lainnya masih luas ya, Mas. Nah itu pemirsa. Oke Mas, terima kasih atas masukan dan sarannya dan sharing untuk berkudanya ya Mas. Sama-sama. Oke pemirsa, terima kasih atas menyaksikan videonya. Jika banyak salah saya mohon maaf. Jika banyak pengen bertanya silahkan nanti bisa diisi di komentar ya. Apa nanti mungkin bisa tanya tentang berkuda atau seperti apa, nanti bisa tanya dan di link deskripsi nanti saya cantumkan untuk alamat dan lokasinya. Oke pemirsa, saya Zaki Ahmad, mohon maaf bila banyak salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kandang res.